Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya dalam kelas Maya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat dengan cara yang lebih gampang. Materi ini khusus buat adik-adik siswa kelas 8 SMP dan juga MTS. Let's go. Tujuan dari pembahasan materi ini adalah siswa akan dapat menentukan nilai suatu fungsi dan juga dapat menggambar grafik fungsi kuadrat. Menentukan nilai fungsi f(x). Untuk menentukan nilai fungsi f(x) dapat dilakukan dengan cara mensubstitusikan atau memasukkan atau menggantikan nilai x ke dalam fungsi yang diberikan. Contohnya, tentukan nilai fungsi dari x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Untuk x mulai dari negatif 2 sampai 2. X elemen bilangan bulat. Perhatikan cara menjawabnya. Berarti kita memasukkan nilai x mulai dari negatif 2 sampai 2. Berarti berapa saja x-nya? Mulai negatif 2, setelah itu negatif 1, setelah itu 0, setelah itu 1, dan yang terakhir 2. Itu nanti yang akan kita masukkan di sini untuk menggantikan nilai x-nya. Yang pertama, untuk x sama dengan negatif 2. Maka f negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 2 sesuai dengan urutannya. Ini pangkat 2 ditambah 3 dikalikan nilai x-nya adalah negatif 2. Kemudian ditambah 2. Perhatikan cara menghitungnya. Yang pertama ini dikuadratkan dulu. Negatif 2 pangkat 2 berarti negatif 2 dikali negatif 2. Negatif dikali negatif berarti hasilnya positif. Nah, positif 4. Kemudian ini 3 dikali negatif 2. Karena dikali negatif, maka hasilnya negatif. Jadi negatif 6. Kemudian ditambah 2. Sehingga setelah dihitung, hasilnya sama dengan 0. Untuk x yang pertama. X yang berikutnya adalah negatif 1. Maka didapatkan f negatif 1 sama dengan, caranya sama ya, negatif 1 pangkat 2 ditambah 3 kali negatif 1 ditambah 2 sama dengan negatif 1 pangkat 2 berarti negatif 1 dikali negatif 1. Hasilnya positif 1. 3 dikali negatif 1 hasilnya negatif 3. Kemudian ditambah 2. Setelah dihitung hasilnya sama dengan 0. X berikutnya adalah X sama dengan 0. Caranya sama. F0 sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 3 kali 0 ditambah 2 sama dengan 0 pangkat 2, 0. 3 kali 0 juga 0. Ditambah 2. Hasilnya sama dengan 2. X berikutnya adalah X sama dengan 1. Dimasukkan F1 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1 ditambah 2 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 6. Kemudian X yang terakhir adalah X sama dengan 2. Kita masukkan dengan cara yang sama, didapatkan 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 kali 2 sama dengan 6. Dan ini 2 tetap. Sehingga didapatkan hasilnya sama dengan 12. Seperti itu ya.
Kemudian bagaimana cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, ini adalah materi utama pada kesempatan kali ini ya. Perhatikan dengan baik. Langkah yang dilakukan adalah yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Langkah yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Yang ketiga, menentukan titik ekstrim. Dan yang keempat, menentukan satu titik yang lain. Nah, ini ada istilah baru ya. Istilah yang enggak umum ini namanya titik ekstrim. Titik ekstrim itu satu titik di mana dia posisinya itu paling atas pada kurva itu atau paling bawah. Ya, jadi pokoknya posisi yang paling atas ataukah paling bawah. Jadi nanti dia akan menemukan lekungan ya. Kalau puncak berarti dia posisi paling atas. Kalau lengkungnya ke berarti dia posisi paling bawah. Ya, itu namanya titik ekstrim. Sekarang masuk pada contoh soalnya. Buatlah grafik dari Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2. Perhatikan cara menjawabnya. Tadi sudah ada caranya, yaitu dengan menggunakan 4 langkah ya. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Bagaimana cara menentukan titik potong dengan sumbu X? Pahami dulu ini. Grafik akan memotong sumbu X mengakibatkan nilai Y sama dengan 0. Jadi jika grafik itu memotong sumbu X, otomatis nilainya diganti dengan 0. Jadi pada kurva ini nanti Y-nya ini yang diganti dengan 0 ya. Ini sehingga nanti ketemu nilai X-nya. Perhatikan caranya ya. Nih persamaannya ya. Y-nya diganti 0. Y-nya boleh di kanan nggak apa-apa ya. Ini sama dengan 0. Sekarang dari sini untuk menentukan nilai X, karena ini X pangkat 2, maka harus difaktorkan. Ada cara untuk menentukan nilai X persamaan kuadrat ya, ada 3 cara ya. Langkah yang pertama adalah dengan memfaktorkan. Cara yang kedua adalah dengan melengkapi kuadrat sempurna atau melengkapkan kuadrat sempurna. Cara yang ketiga yaitu dengan rumus ABC. Sekarang kita gunakan cara pemfaktoran. Masih ingat memfaktorkan? Nah, memfaktorkan berarti membuat 2 pasang kurung ya, 2 pasang kurung lengkung, 2 pasang ya. Sehingga nanti angka-angka yang di dalamnya kalau dikalikan hasilnya sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Nah, itu pasangannya ya. Jadi kalau yang depan itu X kuadrat, kalau di depan itu X kuadrat, berarti di depan ini harus X, yang satunya juga harus X. Sehingga kalau ini dikalikan hasilnya sama dengan X kuadrat. Nah, itu ciri yang pertama. Yang kedua, kamu cek yang belakangnya ini kalau dikalikan hasilnya harus sama dengan positif 2. Berapa dikali berapa yang hasilnya positif 2. Kemungkinannya kan bisa positif 2 dengan positif 1 ya. Atau bisa juga negatif 2 dengan negatif 1. Ya kan, ada 2 kemungkinan kan, supaya hasil kalinya ini 2. Nah, jadi ini bisa plus dengan plus, bisa min dengan min. Langkah yang terakhir untuk ngeceknya adalah yang tengah ini. 2 bilangan ini kalau dijumlahkan hasilnya harus sama dengan positif 3. Supaya hasil jumlahnya itu positif, maka 2-nya harus positif, 1-nya juga harus positif. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya positif 3. Kalau ini yang negatif, terus ini negatif, maka kalau dijumlahkan hasilnya negatif 3, nggak cocok dengan ini. Gitu ya. Jadi ini adalah hasil pemfaktorannya. Sekarang dari hasil faktor itu dibuat masing-masing sama dengan 0. Jadi
X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. Kalau X ditambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan berapa? Negatif 2. Ini juga sama, X ditambah 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 1. Nah, setelah mendapatkan nilai X, jadi nilai X nya ada 2 ya. Kalau X nya pangkat 2 berarti nilai X nya ada 2. Maka masing-masing ini harus dipasangkan dengan Y. Kenapa? Titik itu pasangan antara X, Y. Y nya kan sudah ada 0, X nya adalah ini, berarti titiknya adalah negatif 2,0 dan yang satunya adalah negatif 1,0. Seperti ini ya. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah pada titik negatif 2,0 dan negatif 1,0. Kita beri tanda angka 1. Ini menandakan bahwa ini adalah titik yang kita dapatkan pada langkah yang ke-1. Bisa dipahami? Berikutnya langkah yang kedua. Langkah 1 ya, memotong sumbu X. Langkah yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Ya, jadi setelah sumbu X sekarang sumbu Y. Kurva akan memotong sumbu Y, maka nilai X nya sama dengan 0. Ya, jadi ini berkebalikan ya. Kalau sumbu yang dipotong Y, maka X nya yang 0. Yang pertama tadi kan memotong sumbu X, maka Y nya yang 0 ya. Jadi berlawanan, kalau ini Y, yang ini X. Kalau ini X, Y, gitu ya. Oke, kita lanjut. Sehingga persamaan dari kurva ini atau grafik dari persamaan ini, nilai X nya diganti 0. Ya, tinggal ganti aja X nya 0, X nya 0, gitu ya. Sehingga didapatkan Y sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 3 kali 0 ditambah 2. 0 pangkat 2 berapa? 0. 3 kali 0 berapa? 0. Berarti tinggal 2 saja. Jadi didapatkan Y sama dengan 2. Karena didapatkan satu nilai Y, maka Y dengan X kita pasangkan. Ingat pasangan titik, jangan terbalik ya. X, Y. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah pada titik 0,2 ya. X nya 0, Y nya 2. Bisa dimengerti? Oke, sekarang kita lanjut. Langkah yang ketiga ini yang paling sulit ya. Di antara keempat langkah yang paling sulit adalah yang nomor 3 ini, menentukan titik ekstrim. Masih ingat tadi titik ekstrim? Suatu titik di mana dia posisinya paling atas di kurva itu atau dia paling bawah di kurva itu, tergantung kurvanya menghadap kemana. Kalau kurva menghadap seperti ini ya, menghadap ke bawah namanya, berarti titik ekstrimnya dia ada di atas. Nah, kayak es krim ya. Kemudian kalau kurvanya menghadap seperti ini, menghadap ke atas ini, berarti titik ekstrimnya dia posisi paling bawah sini ya. Oke, itu namanya titik ekstrim. Bagaimana cara mencarinya? Titik ekstrim merupakan titik puncak atau lembah pada grafik ya, tadi ya. Koordinat titik ekstrim ya, bukan ekstrim adalah X, Y. Jadi koordinat tetap sama X, Y. Tetapi masing-masing ini ada rumusnya sendiri, bahwa X itu sama dengan min B per 2A. Jadi negatif B per 2A. 2A itu artinya 2 dikali A. Itu X rumusnya ini. Kemudian Y rumusnya adalah negatif D per 4A. D ini diskriminan ya. Jadi D ini adalah diskriminan. Diskriminan atau D itu rumusnya adalah B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C.
Ulang lagi, diskriminan atau D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini nggak boleh lupa ya. Ini nggak boleh lupa ya. Oke. Jadi sekarang kita mencari X dan mencari Y dengan menggunakan rumus masing-masing. Oke, kita tulis dulu soalnya. Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Nah, sekarang apa ABC ini? Ya, ABC ini adalah, perhatikan persamaan ini. A adalah koefisien dari X pangkat 2. Koefisien itu apa? Masih ingat? Koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel ini. Jadi di depan X pangkat 2 ini angkanya berapa di sini? Tidak ada kan? Kalau tidak ada, itu berarti di sini ada angka 1 yang tidak ditulis. Jadi angka 1 sebagai koefisien boleh tidak ditulis. Itu merupakan perjanjian yang ada dalam matematika. Jadi ini sebenarnya adalah 1X pangkat 2. Sebenarnya seperti itu ya. Hanya saja 1 boleh tidak ditulis. Jadi A nilainya sama dengan 1. Ingat, A adalah koefisien X pangkat 2. Jadi bilangan yang bersama dengan X pangkat 2. Selanjutnya B. B ada bilangan yang bersama dengan X, atau B adalah koefisien dari X. Dilihat di sini. X bersama dengan bilangan 3. Berarti 3 positif ya. Positif 3 ini adalah koefisien dari X. Nah, berarti ini adalah nilai dari B. Ya. Positif 3. Kemudian C adalah konstanta. Konstanta itu bilangan yang tidak bersama dengan variabel. Jadi angka sendirian, itu namanya konstanta. Di sini konstantanya adalah positif 2. Sehingga dari persamaan ini, persamaan fungsi ini didapatkan A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 2. Baru setelah itu kita cari X dan kita cari Y. Yang pertama kita cari X dulu. X sama dengan negatif B per 2A. B-nya tadi 3. A-nya 1. Berarti X sama dengan negatif 3 per 2 dikali 1. 2 dikali 1 adalah 2. Berarti ini adalah 3 per 2. 3 per 2 nilainya sama dengan 1,5. Negatif ya, negatif 1,5. Jadi nilai X-nya sama dengan negatif 1,5. Sekarang kita cari nilai Y. Bahwa Y sama dengan negatif D per 4A. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya, jadi berarti ini sama dengan negatif buka kurung ya, karena negatifnya, karena D-nya ada 2 suku berarti harus dikasih kurung ya. Jadi negatif buka kurung B, B-nya 3 kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya 1 dikali C, C-nya 2 per 4 kali A, A-nya 1. Sampai sini mengerti cara memasukkannya ya. Jadi ini adalah B sesuai dengan rumusnya ini ya. B pangkat 2, kemudian ini 4AC. A-nya 1, C-nya 2. Sama dengan yang di dalam kurung dioperasikan. Yang di dalam kurung dioperasikan terlebih dahulu. Ya, jadi tetap negatif buka kurung. 3 pangkat 2 adalah 9. 4 kali 1 kali 2 adalah 8. Berarti 9 min 8 per 4 kali 1 sama dengan 4. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, setelah itu 9 kurangi 8 adalah 1. Karena di depan ada negatif, berarti hasilnya adalah negatif 1 per 4. Sehingga dijadikan desimal menjadi negatif 0,25. Sehingga koordinat titik ekstrimnya adalah negatif 1,5 titik koma
negatif 0,25. Kenapa dikasih titik koma? Karena di sini bilangannya ada komanya, biar nggak campur. Jadi pemisahnya diberi titik koma. Ini adalah hasil dari langkah yang ketiga, dikasih nanda 3. Bisa dimengerti titik ekstrim ya. Jadi diingat-ingat, X sama dengan negatif B per 2A, Y sama dengan negatif D per 4A, dimana D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, kita lanjut langkah yang keempat. Menentukan satu titik yang lain. Karena menentukan berarti bebas kan? Sekarang kita ambil atau kita pilih nilai X sama dengan 2 ya, ini kan sembarang kan, kita pilih aja X sama dengan 2, maka didapat Y sama dengan F2. Jadi mengganti X dengan angka 2, 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 ditambah 2, sehingga didapat dengan hasilnya 4 tambah 6 tambah 2 sama dengan 12. Jadi koordinat titiknya adalah 2,12, karena ini kan nilai Y ya, 12 nya, X nya 2. Oke, bisa dipahami langkah keempat. Oke, sudah kita laksanakan 4 langkah. Sekarang baru kita buat sketsa grafiknya. Untuk membuat sketsanya berarti kita meletakkan titik-titik yang didapatkan dari langkah 1 sampai 4 tadi. Yang pertama harus dilakukan adalah kita membuat salib sumbu X ke arah mendatar dan sumbu Y ke arah vertikal. Sudah? Kalau sudah, masing-masing kita beri skala ya, untuk memudahkan dalam menentukan titik. Skala itu ukurannya ini harus sama ya, ukurannya ini harus sama. Kalau nggak sama nanti kurvanya bentuknya nggak beraturan ya, jadi ini harus sama skalanya. Oke, ini untuk sumbu X, kemudian untuk sumbu Y nya juga diberi skala. Nah, kalau sudah, di pusat salib sumbu di sini ada 0 ya. Jadi di pusat salib sumbu ini adalah 0. Ke kanan berarti positif 1, positif 2, positif 3, positif 4. Kalau kiri berarti negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Kalau untuk sumbu Y, kalau ke atas berarti positif, positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, dan seterusnya. Kalau ke bawah berarti negatif, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut. Yang pertama, dari langkah 1 kita sudah mendapatkan titiknya adalah negatif 2,0 dan negatif 1,0. Berarti titik ini X nya negatif 2, Y nya adalah 0. Berarti yang kita beri tanda adalah negatif 2, X nya negatif 2. Baru titiknya adalah di mana negatif 2,0. Disitulah letak negatif 2,0. Dilanjut. Oke, titik yang berikutnya negatif 1,0, berarti langkahnya sama. X nya negatif 1, ingat X itu berada di mendatar ini. Negatif 1 berarti posisi di ini ya, itu adalah negatif 1. Nah, negatif 1,0 berarti titiknya di mana? Berarti titiknya di situ. Sudah, dari langkah 1 titiknya sudah kita letakkan. Berikutnya dari langkah 2. Dari langkah 2 didapatkan titiknya 0,2, berarti X nya 0, Y nya 2. X nya 0, Y nya harus 2. Nah, di manakah letaknya? Kita kasih tanda dulu. Oh, di situ. Berarti titiknya posisinya benar. Dari langkah 2 sudah didapatkan. Langkah selanjutnya adalah langkah yang ketiga, yang didapat dari titik ekstrim tadi ya. Koordinatnya adalah negatif 1,5
koma negatif 0,25, berarti 1,5, berarti dia antara min 2 dan min 1, dia di tengah-tengahnya sini ya. Kemudian untuk yang Y nya negatif 0,25, berarti ini 1/4 ya. 1/4 itu nggak sampai 1, berarti dari sini untuk ini negatif 1, 1/4-nya hanya segini toh. Nah, itulah yang menjadi koordinat titik. Nah, 1,5 posisinya di situ, kemudian 0,25 posisinya di situ ya. Kita tarik garis, kemudian dari titik satunya, nah didapatkan pertemuan dua garis itu, itulah titik koordinat dari negatif 1,5, titik koma negatif 0,25. Langkah 3 sudah kita gambar titiknya. Sekarang langkah yang keempat, didapatkan koordinatnya adalah 2,12. Ingat, X nya 2, Y nya 12. X nya 2 di situ ya, Y nya 12 di atas sana. Berarti titik pertemuannya, tarik garis mendatar, tarik garis vertikal, garis putus ya, itu hanya untuk garis bantu saja. Nah, bertemu di satu titik ini, disitulah posisi dari titik pada langkah yang keempat. Nah, dan semua titik sudah kita letakkan pada sistem koordinat ini. Selanjutnya kita tinggal buat sketsanya, kira-kira ke arah mana nanti gambarnya itu. Kalau melihat arahnya sepertinya kayak gini ya, ini ke bawah, terus ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Nah, sudah bisa bayangkan kurvanya ya? Oke, jadi kurvanya seperti itu. Nah, memotong, naik ke atas, memotong, naik ke atas, sampai. Nah, itulah gambar dari grafik atau kurva dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Mudah ya? Oke, kalau kalian ikuti dengan seksama, saya yakin kalian akan bisa memahami dengan baik. Cukup. Sekarang kita latihan. Tentukan nilai fungsi berikut untuk daerah X mulai dari negatif 2 sampai 2 dengan X bilangan bulat. Nah, ini fungsinya, fungsi pertama, fungsi kedua, fungsi ketiga. Masing-masing cari nilai fungsi. Yang nomor 2, gambarlah grafik fungsi berikut untuk X anggota bilangan real. Nah, ini yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga. Oke, siap ya? Nah, silakan dicatat atau di screenshot, kemudian dicoba dikerjakan. Kalau ada permasalahan silakan didiskusikan, bisa dengan kakaknya, bisa dengan orang tuanya, atau tanya ke bapak ibu gurunya. Oke, mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami materi dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat, tetap rajin belajar, tetap berdoa, berusaha. Semoga kalian semua sukses. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.